Saya tidak akan tanya apapun sama kamu. Saya ingin tahu, apakah kamu mencintai saya atau tidak? Kamu nggak mencintai saya. Nggak pernah. Kamu nggak pernah mencintai saya. Benar dugaan saya. Kamu nggak pernah mencintai saya, Bintang. Sony, dengar dulu Son, saya tidak bermaksud begitu. Sony, dengar dulu Son, saya tidak bermaksud begitu Son. Benar dugaan saya. Dia nggak pernah mencintai saya. Dia terpaksa menikah dengan saya. Terpaksa. Dari mana aja kamu? Ini kau udah jam 2. Saya jalan-jalan dengan pikiran buruk saya. Son, soal kejadian tadi saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf soal emosi sama kamu. Oke, saya akan coba satu lagu lagi sebentar. Tommy, kamu apa-apaan sih? Bikin malu aja. Gus,
Gusti. Gus. Tunggu, Gusti. Kenapa sih kamu berbuat kampungan seperti itu, Tom? Kenapa? Saya hanya ingin melindungi kamu, Gus. Sepertinya dia mau berbuat kurang ajar sama kamu. Dia nggak melakukan apa-apa kok. Lagian, kamu ini kayak nggak tahu aja sih pekerjaan saya. Iya, saya tahu, tapi... Tom, perbuatan kamu itu sudah keterlaluan. Kamu membuat saya malu, Tom. Saya malu. Saya marah sama kamu, Tom. Gus. Maafkan saya, Gus. Saya bermaksud hanya ingin melindungi kamu. Saya nggak ingin kamu dilecehkan oleh orang lain, Gus. Itu kan sudah pekerjaan saya, Tom. Iya, saya tahu. Maafkan saya, Gus. Kamu mau kan memaafkan saya, Gus? Ya sudah, saya maafkan kamu. Tapi biarkan saya sendiri. Kamu? Kok bisa ketemu terus sih? Kamu ikutin saya ya? Memangnya kenapa kalau saya ngikutin kamu? Hah? Kamu gak usah takut, saya ngikutin kamu kok. Kamu kok sendirian? Pacar kamu mana? Mana ya? Oh iya, saya simpen di lemari. Ternyata kamu pendendam ya? Kamu dendam dengan jawaban saya yang seenaknya itu. Hah? Enggak juga. Cuman saya heran aja. Ngapain kamu nanya pacar orang? Saya belum punya pacar. Enggak mungkin. Wanita secantik kamu masa belum punya pacar? Kalau kamu benar-benar belum punya pacar, saya ingin ajak kamu makan siang. Saya nggak biasa makan siang sama sembarangan orang. Apalagi sama orang yang baru saya kenal. Kamu kan pernah kenal dengan saya. Tapi kan bukan berarti saya mengenal kamu. Nah, sekarang kamu bisa kenal dengan saya. Makanya saya nekat ingin ngajak kamu makan siang. Gimana? Kamu mau kan? Lain kali aja, selagi buru-buru. Wan, sebentar. Lain kali aja. Tapi bukan itu. Saya minta nomor telepon kamu. Boleh. Tapi saya kan kasih tahu kamu cuma satu kali dan kamu harus 921375. Mon, berapa Mon? Mon, berapa Mon? 921. Halo, Halo, bisa bicara dengan Mona? Mona. Iya. Maaf Pak, salah sambung. Di sini nggak ada yang namanya Mona. Oh ya, makasih ya. 706. Halo, bisa bicara dengan Mona? Salah sambung, Pak. Di sini nggak ada yang namanya Mona. Salah sambung. Iya, makasih ya Pak ya. Halo, bisa bicara dengan Mona? Mona. Ya. Maaf Pak, di sini salah sambung. Nggak ada yang namanya Mona. Halo, bisa bicara dengan Mona? Mona siapa ya? Di sini nggak ada yang namanya Mona, Pak. Salah sambung mungkin. Iya, makasih ya. Jangan-jangan gua dikerjain sama tuh cewek. Enggak, gue yakin dia nggak ngerjain gue. Tunggu ya. Coba cari lagi ya. 9217603.
bisa bicara dengan Mona? Ini siapa? Ini Mona. Iya. Mona yang ketemu saya di swalayan tadi pagi. Ini Saya Satria. Satria, ya. Yang kamu kan memberikan nomor telepon ke saya. Jadi bagaimana? Saya kan berhasil nelfon kamu. Mau kan diajak makan? Tapi bukan makan siang loh. Melainkan makan malam. ternyata kamu tuh nggak kapok ngebujukin orang. Apa kamu memang punya kerjaan spesialis buat ngebujuk orang? Enggak. Saya kan bilang sama kamu, saya suka sama kamu. Ternyata selain bisa ngebujuk orang, kamu juga suka ngerayu orang ya? Suka ngegombal? Swear. Saya suka sama kamu. Saya kan udah bilang, pertama kali saya melihat kamu, senyum kamu tuh gak bisa dilupain. Jadi gimana? Kamu mau kan makan malam dengan saya? Huh? Please, ya. Mau ya? Tapi dengan satu syarat. Ya, apa? Saya minta kamu jangan berharap terlalu banyak dari makan malam ini. Karena kalaupun saya mau makan malam sama kamu, itu karena saya ngormatin ajakan kamu dan gak lebih dari itu. Maksudnya, ya kamu jangan berharap juga kalau saya suka sama kamu. Karena kamu harus tahu kalau saya udah punya pacar. Saya nggak peduli. Yang penting kita bisa makan malam. Dan saya akan jemput kamu ke rumah, ya? Emang kamu tahu rumah saya? Enggak. Terus kenapa kamu bilang kamu mau jemput di rumah? Kasih tahu dong alamatnya. Ya udah, catat deh. Oke, saya catat. Jalan apa? Nomor berapa? Lo mau kerja di Bandung? Ngapain lo kerja jauh-jauh, Sin? Biarin aja. Yang penting kan gue dapet kesempatan magang, ya gak sih? Gue ikut dong, Sin. Gue kan udah bilang, abis merit gue pengen kerja. Mana mungkin lo diizinin kerja di Bandung. Lo udah gila kali ya, Bin ya? Udah deh, mendingan lo di Jakarta aja. Supaya lo gak jauh-jauh dari suami lo. Halo. Ya iya dong. Bin, jadi lo lagi ngapain nih sekarang? Malam pertamanya udah dong. Udah, gak usah ngomongin kayak gituan. Lo abis? Malam pertama itu tidak akan pernah ada. Gue belum melewati malam pertama, Sin. Lo kok lo gitu sih, Bin? Iya, gue gak akan ngerasain karena gue belum bisa ngelupain Satria. Aduh, Bin, tunggu bentar ya, Bin ya. Gue buka pintu dulu. Ya, sebentar aja. Iya. Aduh, mau nyalain keran ah. Halo? Sorry, Bin. Terus gimana dong? Kenapa sih lo belum bisa ngelupain cowok itu? Ingat dong, Bin. Kalau dalam pernikahan lo belum bisa ngelupain cowok-cowok yang dulu, pernikahan lo gak akan bahagia. Lo ngerti kan, Bin? Lo dengerin gue kan? Ya? Bin? Bintang? Itu telepon dari Sinta. Siapa laki-laki itu? Maksud kamu? Saya baru tahu. Kamu nolak saya, kamu tidur sama saya. Karena kamu nggak bisa melupakan pacar kamu itu. Keterlaluan kamu, Bintang. Kamu telah membohongi saya. Bintang? Sekarang bilang sama saya. Siapa laki-laki itu? Ayo bilang. Atau saya telepon orang tua kamu, bilang kamu telah bohongi saya. Jangan, Son. Baik, saya katakan siapa dia sebetulnya. Tapi saya mohon sama kamu. Saya mohon sama kamu jangan marah sama saya. Jangan bilang sama orang tua saya. Janji, Sony. Kamu harus janji. Oke, saya akan janji. Nggak akan marah sama kamu. Dan nggak mengadu orang tua kamu. Tapi saya minta, kamu janji sama saya untuk menceritakan yang sebenarnya.
saya adalah Satria. Laki-laki yang pernah mengisi hidup saya. Laki-laki yang bilang kata mama tidak pantas untuk saya. Orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami karena kami tidak sepadan. Akhirnya mereka menjodohkan saya dengan kamu. Saya terpaksa melakukan itu karena papa menyuruh saya. Nah, karena jiwa papa terancam waktu itu. Maafkan saya, Son. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Tapi itulah yang terjadi. Sungguh beruntung laki-laki itu. Dalam keadaan sudah menikah pun, kamu nggak bisa melupakan dia. Bintang, saya nggak mau perasaan kamu terpaksa kepada saya. Saya akan mempertemukan kamu dengan dia. Kalau kamu mau. Jangan, Son. Jangan. Orang tua saya pasti akan marah. Ini tanpa semangat orang tua kamu, Bintang. Kalau kamu terpaksa menikah dengan saya, menikahlah dengan dia. Saya rela. Saya rela, Bintang. Sony. Kamu ngeliatin saya begitu? Kamu cantik. Emang, gue udah tahu kalau saya cantik. Kamu tuh gak heran ya. Biasanya kalau orang dibilang cantik, dia tuh suka malu. Ini kamu malah pede. Pedenya bilang cantik lagi. Dasar kamu tuh. Mona, sewaktu saya ke rumah kamu, saya kok nggak ngeliat orang tua kamu. Orang tua saya udah lama meninggal. Maaf ya. Apa-apa. Terus kamu tinggal di sini sama siapa? Saya tinggal sama kakak saya, Sony, dan adik saya, Tommy. Hubungan kalian dengan saudara-saudara kalian gimana? Baik. Malah menurut saya sangat baik. Sama kakak kamu? Buat saya, dia yang terbaik. Setelah orang tua saya meninggal, saya menganggap dia sebagai pengganti kedua orang tua saya. Dan ya, dia baik banget.
Dia selalu merhatiin saya sama Tommy. Dia selalu melindungi saya sama Tommy. Dia selalu memberikan yang terbaik buat saya sama Tommy. Karena itu, saya nggak mau ngecewain dia. Kok kamu nanyanya begitu? Kenapa? Nggak apa-apa. Ya, bagus saja hubungannya. Kalau kamu? Saya tinggal di sini sama ibu saya dan saudara saya. Terus adik kamu yang kamu bilang satu kampus sama saya itu? Sebetulnya sih bukan adik saya. Dia saudara sepupu saya dan sekarang dia melanjutkan kuliahnya di Bandung. Oh. Mona, mungkin saya terlalu dini mengatakan ini kepada kamu. Sebenarnya saya sudah lama ingin berkenalan dengan kamu, tapi ya karena takut dan malu, jadi belum sampai. Jadi belum kesampaian maksud saya. Namun Tuhan ya baik terhadap saya, sehingga saya dikasih jalan untuk berkenalan dengan kamu. Kamu ingat gak? Sewaktu kejadian yang tabrakan itu, mulai dari situ saya ada keberanian untuk berkenalan dengan kamu dan bertemu dengan kamu. Dan akhirnya ya kita di sini. Kamu lagi ngerayu saya ya? Hah? Swear, saya nggak ngerayu kamu. Mona, pertama kali saya melihat kamu, bayangan kamu tidak bisa lepas dari saya. Selalu aja mengikuti saya. Bahkan saya berharap suatu saat nanti kamu mau menjadi istri saya. Maaf ya, membuat kamu terkejut. Ya, saya harus bicara jujur sama kamu, biar kamu tahu bagaimana perasaan saya terhadap kamu. Kamu gak keberatan kan? Kalau saya sayang sama kamu. Saya cuma ingin kamu ya mengenal saya, bahwa saya ini sungguh-sungguh dengan kamu. Mona, saya ingin sekali deh kamu berkenalan dengan ibu saya. Untuk apa? Ya, supaya ibu saya tahu kalau kamu adalah wanita yang saya cintai. Ngapain kamu masukin baju-baju itu ke tas? Saya sepakat untuk pulang hari ini. Tapi kan kita di sini baru 2 hari, Son. Saya tahu. Dan 2 hari ini saya tahu segalanya. Pernikahan kita sia-sia, Bintang. Kamu nggak mencintai saya. Untuk apa lagi? Sekarang berkemas saya kamu. Saya akan bilang sama orang tua kamu bahwa saya ada usaha mendadak di kantor. Jadi belum berdiri bersingkat. Kamu usah khawatir. Sony, kamu jangan kayak begitu, Son. Kamu udah janji sama saya kalau kamu gak akan marah. Saya nggak marah sama kamu, Bintang. Kamu jangan lakuin itu, Son. Nanti orang tua saya malah curiga. Kalau kamu hendaki diri saya, berbuatlah semau kamu. Kalau kamu ingin menuduh diri saya, kamu ingin memperlakukan saya sebagai istri kamu, lakukanlah, Son. Ayo. Saya gak keberatan. Tapi tolong,
Tolong kamu jangan marah hingga orang tua saya mengetahui apa masalah kita. Bintang, kamu nggak saya marah sama kamu karena saya nggak berhasil mentiduri kamu, nggak berhasil menjadi suami kamu. Kamu salah besar, Bintang. Kamu salah. Saya kecewa. Saya rasa itu wajar. Wajar kan? Saya ingin pulang untuk memberikan kebahagiaan kepada istri saya, untuk mempertemukan dia karena pacarnya. Jangan, Son. Saya nggak setuju. Bintang, saya nggak mau orang hidup sama saya itu merasa tertekan. Saya ingin kita bahagia, Bintang. Kamu tahu kan, kalau saya mencintai seseorang dan orang itu minta sesuatu sama saya harus mewujudkannya. Saya akan mewujudkan keinginan kamu untuk bersatu kembali kepada pacar kamu. Tidak, Son, tidak. Bintang, tekad saya udah bulat. Kamu tinggal bilang di mana dia berada, dan kita berdua akan menemui dia. Bintang, kamu tahu, saya lakukan ini demi kamu. Saya janji, ini hanya ada di antara kita. Kamu mencintai dia, kan? Kamu mencintai dia, kan, Bintang? Temui dia. Bilang kamu bisa bersama dia. Saya akan segera menceraikan kamu. Jangan, Son. Bintang, saya sayang sama kamu, tapi saya nggak punya hak memiliki kamu. Tolong mengerti perasaan saya. Tolong, Bintang. Saya bahagia kalau melihat kamu bahagia. Saya nggak nyangka kalau kamu sebaik ini. Saya malu, Son. Saya malu karena telah mengecewakan kamu. Karena telah menipu kamu. Saya nggak bisa balas kebaikan kamu, Son. Saya nggak bisa balas kebaikan kamu. Tapi saya janji, Son. Kalau suatu hari kamu perlu pertolongan saya akan berbuat semampu saya dengan darah saya. Saya janji, Son. Saya janji. Saya akan menemui dia. Tapi kamu janji akan menemani saya. Ya. Ya. Ya udah. Sekarang kamu siap-siap. Kita akan pulang tas sore. Selamat datang di rumah yang baru, kehidupan baru, suasana baru. Kita tinggalkan masa lalu. Bu, ini kan rumah ibu. Ibu tata semua ruangannya. Bulan, kamu pilih mana kamar yang kamu suka. Tapi satu syarat, tolong jaga ibu. Ya. Baik, Satria. Kita lihat dapurnya yuk, Ulan. Ayo. Saya harus bawa Mona ke sini. Saya harus bawa Mona ke sini.
bisa bicara dengan Mona? Iya, saya sendiri. Ini Satria kan? Ternyata kamu sudah kenal dengan suara saya. Gimana saya nggak bisa kenal suara kamu? Kalau tadi pagi kamu udah telepon saya 2 kali dan siang ini kamu telepon saya sekali. Emangnya keberatan? Enggak, saya nggak bilang kalau saya keberatan. Cuma nggak biasa aja. Ya sebenarnya saya juga nggak biasa sih menelpon wanita, apalagi wanita yang saya cintai. Mona, kita ketemu ya? Mau ngapain? Saya ingin ngajak ke rumah saya. Karena ibu saya ingin ketemu dengan kamu. Halo, Mona? Mau kan? Satria, saya cuma ingin memperlihatkan pada ibu saya orang yang saya cintai. Kamu pasti heran ya melihat ini semuanya. Karena kita baru ketemu. Tapi apa salahnya kalau ibu saya ingin tahu orang yang saya cintai? Halo, Mona, kamu mau kan? oke. Kapan? Sebentar lagi. Tunggu, Sat. Kok buru-buru? Ya lebih cepat, lebih baik. Ya kan? Ya udah. Saya tunggu di rumah. Oke, yuk, bye-bye. Bye. Pokoknya ibu harus menerima wanita yang saya perkenalkan nanti, Bu. Bu, saya nggak mau ibu kelihatan cemberut atau menanyakan macam-macam. Pokoknya ibu harus kelihatan senang. Titik, itu saja. Tapi siapa wanita itu, Satria? Wanita itu, Bu. Wanita itu calon pacar saya, Bu. Ibu kan menyuruh saya untuk melupakan Bintang. Tapi Dia itu wanita baik-baik, Bu. Seperti apa yang ibu inginkan. Tapi bagaimana dengan perasaan Wulan, Satria? Apalagi kalau dia melihat kamu datang membawa pacar. Bu, Wulan itu bukan siapa-siapa, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi ibu gak enak sama dia. Ibu dulu pernah bilang sama dia bahwa dia akan ibu jodohkan sama kamu. Jaga dong perasaan dia, Satria. Bu, saya tekankan sekali lagi, Bu. Saya ini tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Wulan, Bu. Saya anggap adik saya sendiri, Bu. Bu, saya permisi dulu, Bu. Saya mau jemput dia. Ada apa, Nak? Gak ada apa-apa, Bu. Wulan, maafkan ibu, Nak. Maafkan Satria. Ibu mengerti dengan perasaan kamu, sayang. Ibu juga kurang setuju dengan sikap Satria. Tapi ibu gak tahu harus berbuat apa. Satria memang sekarang sudah banyak berubah. Bu, ibu gak usah mikirin saya. Saya gak apa-apa. Kalau memang Satria ingin memperkenalkan wanita lain, itu sudah hak dia, Bu. Tapi Wulan, ibu ingin kamu yang jadi istrinya, Nak. Bu, Satria tidak mencintai saya. Buat apa? Saya sudah bersyukur diperbolehkan untuk tinggal di sini. Bahkan dianggap sebagai saudara. Bu, ibu mau kan menganggap saya sebagai anak ibu? Wulan, anakku. Kamu kan tahu, ibu sangat sayang sama kamu. Ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri, Nak. Sudah, sayang. Jangan bersedih. Ya. Kamu gak boleh nangis terus.
Udah lama? Lumayan, Maaf ya, saya terlambat. nggak apa-apa. Yuk kita jalan. Satria, em, em, ada yang mau saya omongin sama kamu. Ada apa? Em, terus terang, saya heran ngeliat hubungan kita. Kamu sama saya sama-sama baru kenal. Tapi ngeliat sikap kamu sama saya juga sebaliknya. kita kayak orang yang udah saling kenal lama. Ya, saya suka bertanya-tanya sama diri saya sendiri. Apa ini wajar buat saya atau Ya, saya juga merasakan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa hubungan kita berdua ini direstui sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk bertemu dengan kamu. cuma itu? Apa kamu nggak mau tahu perasaan saya, Satria? Bagaimana dengan perasaan kamu? Apa kamu betul-betul mencintai saya? Sejak pertama kali saya melihat kamu, saya sudah mulai jatuh cinta dengan kamu. Kamu betul-betul sayang sama saya? Ya, sejak saya ngobrol sama kamu dan saya mengajak kamu makan malam, karena saya melihat kebaikan kamu terhadap saya jadi sayang sama kamu. Kamu yakin kalau saya mau jadi pacar kamu? Ya. Yang satu ini saya nggak yakin, karena gadis secantik kamu ini suka sama saya tuh kayaknya nggak yakin, nggak mungkin. Satria, itu karena kamu nggak pernah tanya itu sama saya. Kalau kamu tanya itu, saya pasti akan kasih jawaban. Maukah kamu menjadi pacar saya? Iya, saya mau jadi pacar kamu. Saya sayang sama kamu. Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata
mata hatiku untukmu, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu Membuka mata hatiku untukmu. oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.